anaknya? Buat apa aku hidup? Coba aja Bella. Aku ingin lihat seberapa beranikah kamu ingin bunuh diri. Lakukan. Kurungan ini sudah kuberi mantra. Sehingga dia akan menyerap semua ilmumu, Nadine. Masalah kalian tidak akan selesai kalau kalian dipenuhi amarah. Ibu, janinnya bagus, sehat. Ya, alhamdulillah. Ishan, kalau kamu nggak mau tanggung jawab, kamu harus siap-siap di penjara. Ini apa-apaan Bella? Aku nggak ngerasa pernah ngapa-ngapain sama kamu. Bagaimana kamu bisa hamil? Atau jangan-jangan kalian semua sudah merencanakan semua ini? Tapi kamu udah lihat kan, aku beneran hamil. Kamu juga udah lihat hasil USG-nya. Aku nggak yakin sama hasil USG ini. Dan aku juga nggak mau Ishan menikah sama Bella. Tapi gimana kalau Bella benar-benar jerumusin Ishan ke penjara? Dokter ini kok mencurigakan banget sih penampilannya. Makasih ya, acting kamu bagus. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, boleh saya pergi? Iya, sana. Ishan. 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 Nadine. Ishan. Ishan. Bi, Ada apa, Nadine? ngerasa Iksan lagi dalam bahaya, Bi. Nadine harus segera temui Ishan. Nadine, Paman gak akan izinin kamu temuin Ihsan. Kamu itu harus belajar lupain dia. Paman, aku nggak bisa tinggal diam, Paman. Ishan lagi butuh aku. Aku ngerasa dia lagi dalam bahaya. Udah, Pak. Lepasin aja Nadine. Aku gak akan izinin dia pergi. Tapi bukan begini caranya. Lastri, kamu akan menyesal kalau sampai kenapa-napa sama Nadine. Aku lakukan ini untuk kebaikan dia. Ihsan! Kamu jangan jadi pengecut. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu terhadap Bella. Pan, biar aja dia pergi, Pan. Sekali-sekali emang dia harus dikasih pelajaran kayak gini. Aku yakin setelah ini dia akan nyesel dan mohon maaf sama aku. Bu,
Bu, saya mau ke toilet sebentar ya. Kalau kelamaan gak apa-apa, Ibu duluan aja, nanti saya nyusul. Gak apa-apa, saya tunggu di sini. Itu kan sepatu yang dipakai dokter tadi. Jangan-jangan kecurigaanku soal dokter tadi benar. Permisi, Mas. Maaf Mas, saya salah orang. Bro, sebentar. Ruangan sebelah sana masih kotor, bersihin ya. Iya, Mas. Kamu lagi. Kenapa kamu selalu ngikutin aku? Gak capek ya? Tolong jangan kembali ke tempat Ihsan, Nadine. Kau tidak akan bahagia di sana. Kebahagiaanmu di sini bersamaku. Kebahagiaan aku hanya dengan Ihsan. Aku mohon jangan pergi. Rasakan ini. Tolong Nadine, hentikan semua ini. Aku tidak menyangka kekuatan Nadine ternyata besar juga. San, sebaiknya kamu jangan menghindar dari masalah. Kamu hadapin aja. Iya Mas Ihsan, kamu harus ngelakuin sesuatu. Kamu jangan diem aja. Aku yakin ini semua hanya akal-akalannya Bella saja. Aku nggak ngelakuin apa-apa sama Bella, jadi bagaimana dia bisa hamil? Dan aku emang nggak takut di penjara, Ma, karena aku emang nggak ngelakuin apa-apa. Terserah mereka mau melakukan apa. Permisi. 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 Ya, Selamat malam. malam. Bisa bertemu dengan Saudara Ihsan? Baik Pak, silakan masuk. Mari. Ada apa, Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Saudara Ihsan. Dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saudari Bella. Kamu masih punya waktu untuk merubah keputusan kamu, Ihsan. Aku masih bisa cabut laporan aku yang aku buat untuk kamu. Dan kita selesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Dengan kekeluargaan? Maksud kamu apa dengan kekeluargaan? Kamu menyuruh aku untuk mengakui sesuatu hal yang aku nggak pernah lakuin. Kamu bilang ini kekeluargaan? Pak, jangan bawa anak saya. Biar pengacara aja yang mendampingi dia. Baik, Bu. Silakan Ibu bawa pengacara Ihsan ke kantor.
Bawa dia, Pak. Bawa dia. Coba. Pak, jangan bawa suami aku, Pak. Suami aku tidak bersalah. Bawa dia. Sebentar. Ishan, Ayo, jalan. Ishan. Pak, Mbak Nadine. Pak. Bawa dia. Ishan. Ishan. Pak. Pak. Suami aku tidak bersalah, Pak. Tolong bebaskan suami aku. Jangan halangi kami yang sedang bertugas. Nadine, aku pasti akan baik-baik saja. Kamu nggak usah khawatir ya. Tapi suamiku nggak bersalah, Pak. Tolong bebaskan suami aku. Bawa dia. Tenang. Ihsan! Ihsan! Udahlah Nadine. Kamu nggak usah mencampuri urusan Ihsan lagi ya. Tapi Ihsan suami aku, Bang. Aku nggak bisa tinggal diam. Ihsan tidak melakukan sesuatu apapun terhadap Bella. Dan saat ini suami aku lagi dalam kesulitan. Kasihan Mbak Nadine. Dia benar-benar cinta banget sama Mas Ihsan. Iya Nadine, tapi ini bukan urusan kamu lagi. Bukannya kamu pernah bilang sama Mama kalau kamu mau meninggalkan Ihsan. Percuma kalau kamu meninggalkan Ihsan tapi kamu masih ingat terus sama Ihsan. Gak bisa melupakan. Kamu gak usah khawatir Nadine. Biar Mama yang bebasin Ihsan. Ya. Dan Mama akan sewa pengacara untuk kasus ini. Dan sekarang sebaiknya kamu pergi. Karena kamu kalau masih berada di tempat ini, kamu akan menambah kesusahan buat Ihsan. Ya, maafin Mama ya. Mbak Nadine, maafin aku ya. Aku nggak bisa bantuin kamu. Makasih ya Dewi. Aku cuma minta sama kamu. Jagain Ihsan. Bu, apa nggak sebaiknya malam ini Mbak Nadine nginep di sini aja? Saya kasihan Bu sama Mbak Nadine. Enggak Dewi, Nadine nggak boleh tinggal di sini lagi. Karena bukan tempatnya di sini. Tapi Bu, Mbak Nadine itu kan... Iya, saya tahu Nadine itu istrinya Ihsan. Tapi saya nggak mau pernikahan mereka itu dilanjutkan. Saya mau ke kamar dulu. Akhirnya. Sekarang Ihsan masih bisa aja mah keras kepala. Tapi begitu nanti dia ngerasain hidup di dalam penjara, dia pasti akan nyesel banget. Dan dia akan minta maaf sama aku. Dikira enak kali ya di penjara. Biar tahu rasa dia. Kasihan Ihsan. Mbak Nadine. Mbak Nadine yang sabar ya.
aku dan Bu Maya pasti akan cari jalan keluar untuk masalah Mas Isyan. Makasih ya Dewi. Tolong jaga Mama. Jangan sampai Mama banyak pikiran. Kalau Mama banyak pikiran, Mama pasti bisa stres karena memikirkan Isyan. Dan itu bikin Mama sakit. Iya, Mbak. Aku pasti akan jaga Bu Maya. Mbak Nadine juga jaga diri baik-baik ya. Makasih karena selama ini Mbak Nadine udah baik banget sama aku. Sama-sama. Mbak Nadine baik banget. Walaupun Bu Maya udah nyuruh dia pergi, tapi dia tetap aja perhatian sama Bu Maya. Sampai kapanpun, cuma ada satu wanita dalam hidupku, dan aku akan melakukan apapun untuk bersama dia. Kita pasti akan bisa bersama lagi, Nadine. Kisah cinta kita terasa sedih, ingin ku tangisi, dan walau tak sanggup ku hidup begini. Cuma ada satu laki-laki yang aku akui sebagai suamiku. Hanya kamu, Isyan. Cuma kamu. Paman terpaksa lakukan ini, Nadine. Ini untuk kebaikan kamu sendiri. Kebaikan apa, Paman? Selama ini aku baik-baik saja. Nadine, kamu itu udah melanggar aturan dunia ular. Karena kamu terus mencari suami manusia kamu itu. Kamu sudah mengundang kemarahan Dewa Ular. Sekarang Paman kurung kamu. Supaya kamu tidak pergi mencari suami manusia kamu itu lagi. Paman, kemanapun aku pergi, itu hak aku. Dan terserah aku. Nadine, kamu harus belajar untuk mencintai Radit daripada kamu mencintai suami manusia kamu itu. Radit jauh lebih baik. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan Radit, Paman. Sampai kapanpun. Lebih baik aku hidup sendirian sampai mati. Tapi aku tidak akan pernah mau menikah dengan Radit.
Nadine? Kemana dia pergi? Dia pasti masih ada di sini, Paman. Kita harus bisa menemukan dia. Kita kehilangan jejaknya, Paman. Semua silakan tunggu di sini. Saya akan panggil Isan dulu. Terima kasih. Silakan dulu. Kasih, Pak. Nadine, ada yang kesini. Kamu sebaiknya bersembunyi di suatu tempat. Jangan sampai polisi melihat kamu, oke? Saudara Isan, mari ikut saya ke ruang besuk. Ada ibu sama pengacara saudara ingin bertemu. Terima kasih, Pak. Mama, Gimana keadaan kamu, baik-baik aja? baik-baik saja, Ma. Syukurlah. Apa kabar, Isan? Kamu masih ingat saya? Saya Wisnu, teman almarhum papa kamu. Dulu waktu kecil, terakhir saya ketemu sama kamu. Pak Wisnu ini yang akan menyelesaikan masalah kamu sama Bella. Betul, Isan. Saya sudah mempelajari kasus kamu. Dan kalau diuji di USG ternyata Bella hamil, saya curiga kehamilannya itu adalah sama orang lain. Maaf sebelumnya kalau saya ikut campur. Tapi saya curiga sama dokter yang USG Mbak Bella waktu di rumah sakit. Jangan-jangan dokter itu adalah dokter palsu. Kalau Bella menyewa dokter palsu di rumah sakit itu, kita harus menyelidikinya dan mencari barang buktinya. Iya, saya akan selidikin ke rumah sakit itu. Karena saya ngerasa benar-benar ada yang nggak beres sama dokternya. Saat Mama pulang dulu ya. Mama jangan khawatir ya. Aku akan jalani ini semua. Aku mohon Mama doakan aku saja. Yang penting kamu baik-baik aja, ya? Iya. Saya juga pamit ya, Mas Ishan. Terima kasih banyak, Dewi. Dan aku mau titip Mama sama kamu. Tolong jagain Mama ya. Iksan, kita akan ketemu kembali. Terima kasih. Sayang. Nadine. Aku datang di sini cuma sebentar. Aku mau pamit sama kamu. Aku mau ngebantu Dewi untuk menyelidiki dokter yang USG Bella dan bukti-bukti yang ada di rumah sakit itu, ya. Terima kasih sayang. Terima kasih. Kamu jaga diri ya. Mari Isan, saatnya kembali ke sel. Minggir, Radit. Jangan kamu halangi jalanku. Kenapa kau kembali lagi ke dunia manusia? Tempat kamu bukan di sini, Nadine. Kamu lebih baik sekarang pergi. Gak usah kamu ngatur hidup aku. Aku ingin kau kembali bersamaku ke hutan, Nadine. Dan tinggalkan saja Ihsan di penjara. Jadi kamu sudah tahu kalau Ihsan di penjara. Kamu tahu dari mana? Bella. Bella kasih tahu kamu kalau dia hamil pura-pura dan untuk menjebak Ihsan. Oh, benarkah seperti itu? Kau tahu perbuatan Bella? Jadi selama ini Bella pura-pura hamil agar dia bisa menjebak Ihsan. Tidak ada bedanya antara Ihsan dan Bella. Mereka berdua adalah manusia. Manusia licik. Jangan samakan Ihsan dengan Bella. Nadine, tunggu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu membantu Ihsan untuk keluar dari penjara, Nadine.
Lepasin! Kita ini jodoh yang sudah direstui oleh Dewa Ular dan juga orang tua kita. Jadi tolong jangan kecewakan mereka, Nadine. Sampai kapanpun aku tetap istri Ishan. Dan kamu bukan jodoh aku, tapi Ishan jodoh aku. Nadine, kau di mana, Nadine? Kau sudah membuat kesabaranku habis, Nadine. Tapi aku tidak akan pernah menyerah untuk merebutmu dari Ihsan. Nadine! Bu, saya mau langsung ke rumah sakit yang kemarin ya. Ya udah, yuk kita ke sana. Maaf Bu, Ibu sebaiknya pulang aja ya. Ibu kan harus istirahat. Gak apa-apa, biar saya sendiri aja ke rumah sakit. Gak apa-apa, aku mau sendirian. Insya Allah gak kenapa-napa, Bu. Sekarang Mama baik banget. Dan kelihatan sayang banget ke Dewi. Seperti Mama sayang ke aku dulu sebelum Mama tahu kalau aku ini siluman ular. Ya udah, kalau kamu sudah sampai sana kabarin Ibu ya. Iya, nanti aku kabarin ya. Ya. Dewi. Mbak Nadine? Mbak Nadine? Maafin aku ya udah ngagetin kamu. Katanya kamu mau ke rumah sakit. Iya Mbak, karena aku ngerasa ada yang gak beres sama rumah sakit itu. Kemarin aku lihat dokternya kayak mencurigakan gitu penampilannya. Aku juga mau ke sana. Aku juga mau cari tahu. Ya, sepertinya memang ada yang gak beres. Ya udah Mbak, kalau gitu kita ke sana ya. Ayo kita masuk, Dewi. Ayo. Kamu tenang aja, Dewi. Kamu gak usah takut. Aku tahu untuk apa kalian datang ke sini. Kamu lebih baik pergi dari sini. Jangan ikut campur urusan aku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Dan membiarkan kalian berdua menemukan bukti yang kuat untuk mengeluarkan Ihsan dari penjara. Kalau kamu gak mau pergi, aku bisa paksa kamu untuk pergi dari sini. Maaf kalau kali ini aku terpaksa membalas seranganmu, Nadine. Karena kau harus ikut aku kembali ke hutan sekarang juga. Ibu Susilawati, silakan Bu. Kita periksa ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu? Maaf Sus, saya mau tanya, kalau dokter kandungan di sini cuma yang ini aja ya? Soalnya kemarin itu saya ngantar teman saya periksa kandungan, tapi dokternya bukan yang ini Sus. Oh, kemarin dokter Yusuf praktek sampai jam 4 saja. Selanjutnya diisi sama dokter Selvi, tapi datangnya malam sih jam 8. Emang teman ibu kesini jam berapa? Jam 7 Sus. Ya udah deh Sus, makasih ya. Sama-sama. Dia kan yang jadi dokternya Bella kemarin. Pergi kamu dari sini.
Percuma saja Nadine, kau berjuang untuk kebebasan Ihsan. Tetap saja kau tidak akan bisa memilikinya sekalipun dia sudah bebas. Setidaknya orang yang aku cintai tidak sengsara dalam penjara. Lepasin totokan kamu, Radit. Tidak Nadine. Sekarang kau akan kubawa pulang. Aku tidak akan pernah kembali dengan kamu. Aku gak mau pulang. Aku gak sudi pulang sama kamu. Aku harus tolong suami aku. Kemana ya? Perasaan tadi dia lari ke arah sini, tapi kok udah hilang aja sih? Ah! Oh! Itu dia orangnya. Mah, kalaupun pengacaranya Ihsan datang ke klinik untuk cari bukti, dia pasti nggak nemuin apa-apa, Mah. Karena dokter yang kemarin kita bayar itu dia nggak akan buka mulut. Jadi semua ini cuma rekayasa mereka aja. Aku harus rekam pembicaraan mereka buat dijadiin barang bukti. Supaya mereka nggak bisa ngelak lagi. Hasil USG-nya kan palsu. Lagian mana mungkin aku hamil. Mau aja kita bohongin. Aku yakin sebentar lagi Ihsan akan mohon maaf dari aku. Supaya dia bisa keluar dari penjara. Dan Ihsan akan selamanya jadi milik aku. Pasti sayang. Itu suara handphone siapa, Mah? Bukan handphone kita kok. Jangan-jangan ada yang dengerin omongan kita loh dari tadi. Lepasin aku, Radit. Aku harus bisa membebaskan diri dari pengaruh Totok Radit. Aku harus konsentrasi. Nadine! Nadine! Mbak Nadine, hentiin Obe itu. Dia yang kemarin pura-pura jadi dokternya Mbak Bella. Mbak. Mbak, saya nggak tahu apa-apa Mbak, beneran Mbak, sumpah Mbak. Maaf Mbak, jangan laporin saya Mbak. Gara-gara kamu suami aku masuk penjara. Dasar dokter palsu. Harusnya kamu yang masuk penjara, bukan suami aku. Mbak, kita laporin aja dia ke kantor polisi. Mbak, jangan laporin ke polisi Mbak. Sebentar Mbak. Ini Mbak, saya balikin duitnya Mbak. Terima Mbak, nggak apa-apa Mbak. Jangan laporkan saya ke polisi Mbak. Kami nggak akan laporkan kamu ke kantor polisi. Asal kamu mau bicara jujur. Kamu kasih tahu ke polisi. Kamu suruhan siapa? Suruhan Irfan dan semua ini adalah rekayasa. Ya Allah, berilah keadilan untuk Ihsan. Ihsan gak melakukan apa-apa. Ihsan
Ishan gak pantas mendapatkan hukuman seperti ini. Semoga Dewi juga bisa mendapatkan bukti bahwa Ishan tidak bersalah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kami datang kemari untuk memberikan bukti bahwa Ihsan tidak bersalah. Saksi kunci untuk membuktikan Ihsan tidak bersalah ada di sini, Pak. Itu, Pak. Baik, laporan ini akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Ihsan? Nadine. Sayang, Dewi berhasil menemukan OB yang pura-pura jadi dokter. Dan sekarang OB itu ada di sini untuk menjadi saksi. Terima kasih banyak, Dewi. Terima kasih banyak. Kamu sudah membantuku. Ini semua juga berkat Mbak Nadine. Harusnya aku nggak boleh cemburu lihat Mas Ihsan dan Mbak Nadine berpelukan. Ma! Mama! Mama, aku sekarang sudah bebas. Mama di mana? Mah, aku kok kayak denger suaranya Ihsan ya? Iya, Mama juga denger. Emangnya dia udah bebas ya, Bel? Kok cepet banget bebas dari penjaranya? Ayo Mah, kita keluar lihat Ihsan. Ayo. Ihsan! Aku udah bebas. Alhamdulillah. Akhirnya aku bebas, Ma. Alhamdulillah kamu sudah bebas, Shan. Tuhan mendengar doa Mama. Ma, semua ini atas bantuan Dewi dan Nadine. Aku nggak lama-lama kok di sini, Ma. Aku cuman sebentar ngantarin Ihsan karena baru saja keluar dari penjara. Ihsan, akhirnya kamu pulang juga sayang. Gimana? Setelah ngerasain hidup dalam penjara, akhirnya kamu menerima aku jadi istri kamu. Dan kamu juga menerima anak dalam kandungan aku, kan? Selamat malam. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Saudari Bella atas tuduhan penipuan data. Kode, sebentar. Ini apa-apaan ini? Saya salah apa-apa. Ayo ikut kami. Pak, Bu, ini Bapak pasti ada yang salah nih. Kode. Pak, tolong jangan bawa saya, Pak. Ini saya nggak salah. Pak, ini saya istri Ihsan. Saya istri Ihsan yang tadi, Pak. Saya nggak salah. Oh, Bella. Ma, tolongin aku dong. Bella! Ma. Bella, jangan bawa anak saya, Pak. Ya nggak salah. Ma. Udah, Mama tenang, Ma. Pokoknya kita pikirin caranya gimana ngebebasin Bella nanti. Mama tenang dulu. Bella, Van. Mbak Maya, aku mohon. Mbak Maya tolong bebasin Bella ya. Jangan masukin Bella ke dalam penjara, Mbak. Please. Bella mendapatkan hukuman karena dia sudah memfitnah Ihsan. Harusnya kalian berpikir dulu sebelum bertindak. Tapi saya mohon, Mbak. Saya mohon. Udah, Ma. Biar kita cari cara sendiri untuk bebasin Bella. Percuma juga kita mohon-mohon sama mereka. Cukup. Hentikan. Dengar baik-baik, Irfan. Kalau kamu ingin bebasin Bella, aku juga bisa jeblosin kamu ke dalam penjara. Karena kamu juga punya kesalahan karena kamu telah menyuruh dokter gadungan itu. Kamu yang menyuruh Obi itu untuk pura-pura jadi dokter. Jadi kamu juga pantas masuk penjara bersama-sama dengan Bella. Ayo, Ma. Pak Wisnu, terima kasih. Juga Dewi, terima kasih ya. Karena bantuan kalian,
Isyan bisa bebas. Sama-sama, Bu. Ini semua juga berkat bantuan Mbak Nadine. Kalau nggak ada Mbak Nadine, aku mungkin nggak akan bisa bikin Obe itu mau bersaksi. Terima kasih, Nadine. Iya, Ma. Kalau begitu, Bu Maya dan Pak Ihsan, saya pamit dulu. Biar saya antar, Pak. Mari. Bella. Ma, Mama tenang dong. Aku kan udah bilang, kita akan sama-sama cari jalan keluar untuk bebasin Bella. Mama jangan nangis terus dong. Sayang, gimana mama gak nangis? Kakak kamu itu di penjara. Bella pasti ketakutan di sana. Mama kasihan sama dia. Tapi Ma, kita bisa sewa pengacara, Ma. Ihsan aja bisa cepet bebas pakai bantuan pengacara. Kita juga bisa, Ma. Bisa gimana? Kamu tuh gak mikir apa? Kita tuh miskin, Van. Kamu pikir sepeninggalan papamu, papa ninggalin apa? Gak ada. Kita gak punya duit, Van. Nadine, sebaiknya kamu pulang sekarang. Tadi kan kamu bilang sendiri kalau kamu cuma sebentar, cuma mau ngantar Isyan. Mama jangan kasar sama Nadine. Enggak, Isyan. Mama nggak kasar. Mama tegas. Dan kamu harus bedain itu. Nadine, kamu nggak usah khawatir lagi soal Isyan ya. Biar Dewi yang ngurusin Isyan. Mama, aku mohon. Itu bisa menyakiti perasaan Nadine. Kenapa Mama bicara begitu? Nadine, Isyan, Mama kasih waktu kalian 5 menit untuk saling berpamitan. Setelah itu, Nadine boleh pergi. Ayo Dewi. Sayang, tolong maafin perkataan mamaku. Jangan diambil hati ya. Nggak apa-apa, sayang. Apa yang Mama bilang itu benar kok. Semuanya karena memang Mama sayang sama kamu. Aku harus pergi sekarang ya. Kamu harus jaga diri baik-baik. Nadine, kamu kenapa? Kamu bicara apa? Nadine, aku ingin hidup bersamamu. Nadine, sebentar lagi aku akan berubah menjadi siluman ular dan tinggal di hutan bersamamu. Nadine, aku mohon tolong kamu jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Nadine. Aku nggak mungkin bawa kamu, sayang, ke dunia siluman. Aku nggak boleh membiarkan kamu nekat berubah jadi siluman. Maaf, Ihsan. Aku nggak bisa bawa kamu. Nadine! 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 Berhenti, Nadine! 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 Nadine, aku mohon kamu jangan pergi tinggalin aku, Nadine. Aku mohon. Ihsan! Aku nggak mau kehilangan kamu. Ihsan! Aku mohon, Nadine. Balik ke rumah. Jangan pergi, Nadine. Ihsan! Aku mohon. Ihsan! Ah! Mama! Mama! Ma! Mama bangun, Ma. Sini aku bantu. Sini aku bantu, Ihsan. Nggak usah, Nadine. Nggak usah. Lebih baik kamu pergi aja. Ini semua demi kebaikan Ihsan. Maafin Mama. Tapi, Nadine, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus tinggal bersama kami. Aku mohon, Nadine. Mama benar. Maafin aku, Ihsan. Nadine! 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 Ikhlasin aja dia pergi. Ya, kamu masuk rumah, ayo. Ayo Dewi. Mas Ihsan, kita harus bawa Bu Maya masuk ke dalam. Kasihan Bu Maya. Nadine dan Ihsan akan berpisah. Ini waktunya Nadine membuka hatinya untukku. Ibu sekarang istirahat ya. Ya,
Ishan, Mama mengharapkan kamu sama Dewi bisa sama-sama. Kamu gak usah cari Nadine lagi ya. Mama ini bicara apa? Sebaiknya sekarang Mama istirahat aja dulu. Nanti kita bicarakan lagi hal itu ya. Iya Bu, Mas Ishan benar, sebaiknya Ibu istirahat ya. Ishan, Mama mengharapkan kamu sama Dewi bisa sama-sama. Kamu gak usah cari Nadine lagi ya. Mama minta aku lupain Nadine. Tapi pikiran sama hatiku belum mampu buat lupain dia. Aku sangat mencintai Nadine. Tapi aku juga mencintai Mama. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Benar-benar pilihan yang sulit buat aku. Nadine? Nadine? Sayang, kenapa baju kamu belum ganti? Kamu harus ganti baju ya. Sebentar aku ambilin buat kamu. Ini bajunya sayang. Kamu mandi ya, oke? Bagaimana mungkin aku bisa jauh-jauh dari orang yang begitu perhatian sama aku? Kamu adalah istri yang paling baik, Nadine. Aku membutuhkan kamu. Aku sangat mencintai kamu, Nadine. Aku juga sangat mencintai kamu, Ishan. Tapi takdir berkata lain. Mbak Nadine sama Mas Ishan benar-benar saling mencintai. Pasti perasaan mereka hancur banget dipaksa harus berpisah. Sekarang biar mereka habisin waktu sama-sama dulu. Aku nggak akan kasih tahu Bu Maya kalau Mbak Nadine ada di sini. Aku harus pastiin Bu Maya tetap di kamarnya. Bu, Ibu kok belum tidur? Saya kepikiran Nadine. Kalau dia diam-diam masuk ke rumah ini dan ketemu sama Ishan. Enggak, Bu. Mbak Nadine gak mungkin berani ke sini. Dia pasti udah pulang ke rumahnya. Kalau kamu pikir mungkin saya tega ngusir Nadine dari rumah ini. Semua ini saya lakukan untuk kebaikan Ishan dan Nadine juga. Bagaimanapun juga saya pernah sayang sama Nadine. Saya berharap Nadine bisa mengerti dengan keputusan saya. Insya Allah Mbak Nadine pasti ngerti kok, Bu. Sekarang Ibu lebih baik istirahat ya. Ibu jangan banyak pikiran. Ya. Makasih ya Dewi. Kamu baik banget. Sama-sama, Bu. Ibu juga baik banget sama saya. Saya istirahat dulu ya. Bu, tolong dong Bu. Saya nggak mau di sini Bu. Atau pindahin aja, saya ke sel yang lain ya Bu ya. Saya nggak mau di sini. Tolong ya Bu, saya nggak mau di sini Bu. Tempat kamu di sini, jangan protes. Bu, tunggu Bu. Bu, minta izin dari sini Bu. Saya nggak mau di sini Bu. Berisik banget sih. Bu,
Jangan-jangan Nadine kembali ke rumah Ihsan. Aku mau jemput dia. Bapak nggak usah jemput Nadine. Kalaupun dia di rumah Ihsan, mereka paling saling berpamitan. Kasih dong mereka waktu sebentar. Mau kasih waktu sampai kapan lagi? Yang ada keburu malapetaka datang. Pak, kalau sampai besok Nadine nggak kembali, silakan Bapak susul dia. Gimana kalau mereka nekat hidup bersama lagi? Enggak, saya yakin kok. Nadine nggak mungkin nekat. Nadine itu nurut kok sama kita. Asal kita itu ngomongnya baik-baik. Nadine, aku mohon kamu jangan tinggalin aku ya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kita nggak usah bahas itu dulu ya sayang. Jangan diganggu dengan membahas seperti itu. Kita nggak usah mikirin yang sedih-sedih. Kita sekarang mikirin kebahagiaan kita. Iya sayang, aku juga merasa bahagia. Kita bisa bersama malam ini. Aku cuma mau mencintai orang yang aku cintai. Tapi kenapa jadi begini? Ihsan! Aku mencintai kamu, Ihsan. Tapi kenapa kamu gak pernah ngertiin aku? Ihsan! Woi! Berisik kau! Gak orang tidur aja nih. Iya, Nyang. Pagi-pagi udah bikin berisik aja. Anak baru harus dikasih pelajaran nih biar tahu diri. Ayo, kita hajar aja. Yuk. Ayo kita hajar. Kayaknya berisik banget. Jangan. Hajar terus. Bangun ya, bangun. Bangun ya. Bikin berisik, bikin ganggu aja. Hentikan, hentikan. Buka pintunya. Yang ini luka, Pak. Bawa ke klinik, hubungi keluarganya. Siapa? What? Jangan berisik lagi kalian ya. Udah. Itu adalah rumah Ihsan, Paman. Tempat tinggal Nadine selama ini. Dan juga kalau dia kabur dari hutan. Sebesar dan senyaman apapun rumah ini, tetap ini bukan rumah bagi siluman ular seperti Nadine. Dan sebaik apapun Ihsan, tetap saja ia bukan suami yang tepat untuk Nadine. Nadine, aku mau jenguk Bella sebentar. Apa kamu mau ikut? Sebaiknya nggak usah ya. Soalnya kalau misalkan Mama lihat kita berduaan, takutnya Mama malah makin marah sama kita, sayang. Lagian juga itu berpengaruh sama kesehatan Mama. Harusnya Mama menjadi orang yang paling mendukung apa yang menjadi pilihan aku. Mungkin ini udah jalannya, sayang. Kita jangan menyesali ya. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku pergi dulu. Tapi kamu jangan pergi dulu sampai aku pulang. Aku nggak tahu, sayang. Aku nggak janji ya. Harusnya aku nggak kembali lagi ke rumah ini. Dan memberi kesempatan untuk kamu deket sama Dewi. Tapi rasanya aku nggak sanggup jauh dari kamu, sayang. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati ya.
Gimana keadaan anak saya, Pak? Kenapa dia bisa berantem? Oke. Terima kasih ya, Pak, atas infonya. Iya, terima kasih, Pak. Mbak Maya! Mbak Maya! Mbak! Ada apa? Mbak Maya tolong aku dong. Aku itu sekarang lagi panik. Aku dapat telepon dari kantor polisi kalau Bella itu sekarang lagi dikeroyok sama napi. Mbak, tolong Mbak. Tolong lepasin Bella. Tolong bebasin Bella. Jangan di penjara, Mbak. Biarin aja, Mah. Biarkan saja. Biar ini menjadi pelajaran untuk Bella supaya nanti ke depannya Bella nggak akan berbuat jahat lagi sama orang lain. Tapi Shan, Bella itu begitu gara-gara kamu. Maksud Tante apa? Dia itu dikeroyok sama sesama napi gara-gara dia manggil-manggil nama kamu. Saking dia cintanya sama kamu. Mbak, tolong Mbak Shan, tolong bebasin Bella dong. Kasihan dia. Dia tambah terpukul, dia tambah tertekan ada di penjara. Please. Shan, kamu bisa jenguk Bella sekarang. Buat apa jenguk dia, Mah? Kalau Mama sekarang merasa kasihan padanya dan Mama ingin mencabut laporannya, silahkan saja Mama lakukan. Tapi aku udah gak mau peduli lagi sama dia, Mah. Dia harus terima hukuman itu. Mas Isyan, maaf kalau saya ikut campur. Tapi sekarang ini Mbak Bella pasti lagi butuh perhatian Mas Isyan. Ini kesempatan buat Mas Isyan ngomong dari hati ke hati ke Mbak Bella. Supaya Mbak Bella itu gak nekat ngelakuin sesuatu lagi. Shan, benar kata Dewi. Baiklah kalau begitu. Sekarang, aku akan bebaskan Bella dan aku akan berikan satu kesempatan lagi. Tapi kalau dia berani mengulang hal itu lagi, aku gak akan maafin dia. Aku gak peduli. Oke? Iya Shan. Pasti Tante bisa ngejamin itu kok. Dia gak akan berbuat jahat lagi sama kamu. Makasih ya Mbak ya. Isyan sekarang sudah mau mendengarkan omongan Dewi. Seharusnya aku kan senang. Tapi kenapa aku ngerasa malah makin jauh ya sama Isyan? Saya merasa kamu sama Isyan itu udah jodoh. Ya, mudah-mudahan kamu sama Isyan segera menikah ya. Jangan ngamuk kamu kayak gini dong. Kedengaran sayang. Ma, aku benci Tante Maya. Aku benci sama Nadine. Aku benci sama Dewi. Aku benci semuanya. Isyan, rasanya aku gak sanggup lihat kamu sama orang lain. Meskipun kita sudah tidak bisa bersatu, aku gak pengen ninggalin kamu. Tapi entah kenapa, yang ada di pikiran aku cuma kamu.